Laut Tiongkok Selatan, perjuangan untuk kekuasaan di Asia. South China Sea, The Struggle for Power in Asia, karya Bill Hayton, telah mengupas permasalahan dengan baik, kecuali untuk sifat isunya sendiri yang tidak pasti. Permasalahan Laut Tiongkok Selatan kerap kali dilihat sebagai daerah rawan konflik, atau bahkan berpotensi untuk menyulut perang yang melibatkan Tiongkok dan Amerika Serikat. Namun, Tiongkok lagi-lagi mengusulkan proposal pembangunan bersama suatu praktik yang tidak asing sebagaimana dilakukan oleh Thailand dan Malaysia yang sepakat untuk mengeksploitasi minyak di Teluk Thailand bersama-sama. Apakah usulan Tiongkok tulus atau tidak lebih cenderung pada sisi negatif sebab beberapa negara penggugat, seperti Filipina, masih menanti kelanjutan JV namun Tiongkok tidak memperlihatkan komitmen apapun. Bill Hayton mampu menyampaikan kesedihan dan kekacauan di Laut Tiongkok Selatan dengan baik dalam prosa yang sederhana. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, sulit untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Pertama, negara Tiongkok telah menguasai teknologi pengeboran laut. Tidak ada insentif bagi Tiongkok untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Lebih lanjut, Frank Chin, salah satu komentator terbaik di Indo-Pasifik, pernah mengungkapkan bahwa ketika suatu negara ingin bekerja sama dengan Tiongkok, maka negara tersebut harus mengakui prinsip bahwa Tiongkok memiliki wilayah tersebut secara eksklusif terlebih dahulu. Maka, sugesti apapun untuk JV menjadi tidak praktis, namun tetap saja akan digunakan oleh Tiongkok sebagai alat untuk menghadapi negara penggugat yang lebih kecil. JV juga merupakan upaya yang dapat diakhiri Tiongkok kapan saja, sesuai keinginan Beijing. Meskipun Bill Hayton telah menulis sebuah buku yang secara historis kokoh dan beralasan, sayangnya beliau tidak mendalami masalah, bagaimana jika mencoba menjawab pertanyaan, bagaimana jika memang akan menjadi kontrafaktual. Sejarah berurusan dengan fakta, bukan bagaimana jika. Namun, tidak diragukan lagi, Laut Tiongkok Selatan adalah isu yang tidak pasti, sama halnya dengan integritas teritorial Tiongkok sendiri. Dinasti datang dan pergi selama berabad-abad. Partai Komunis Tiongkok, PKT, pertama kali didirikan pada tahun 1921 dan akan mencapai usia 100 tahun pada 2021. Saat ini, tentakel kekuasaannya tersebar luas. Namun, tidak ada yang tahu apakah PKT mampu bertahan secara permanen di Tiongkok, yang pada dasarnya dapat mengurangi ketidakpastian Laut Tiongkok Selatan. Lagi pula, 9 garis putus-putus, 9 dash line, awalnya merupakan 11 garis putus-putus, 11 dash line, yang digambar dengan tergesa-gesa pada tahun 1947, 2 tahun sebelum Perang Saudara yang dimenangkan Mao Zedong, setelah mengalahkan Partai Nasionalis Tiongkok atau Kuomintang pada tahun 1949. Pastinya, 2 garis dihapuskan atas perintah Mao. Beliau mengajukan pendekatan ini untuk mengekspresikan solidaritas negaranya dengan Partai Komunis Vietnam. Anehnya, 11 garis putus-putus sebenarnya pertama kali ditandai oleh seorang kartografer dari Partai Nasionalis Tiongkok yang berkedudukan di Taiwan saat ini, sebelum kekalahan Taiwan pada 1949. Apapun yang terjadi, Bill Hayton telah menulis sebuah buku yang sangat baik dan menakjubkan dengan menyajikan penguasaan sumber daya sejarah, informasi, serta pemahaman kontemporer mengenai teori terbaru terkait hubungan internasional. Buku ini harus dimiliki oleh siapa saja yang ingin memahami Laut Tiongkok Selatan yang sedang disengketakan. Konsep demikian paling menguntungkan Indonesia,
karena Indonesia memiliki kedaulatan eksklusif atas Pulau Natuna dan Laut Natuna Utara yang menghadap ke salah satu dari 9 garis putus-putus Tiongkok. Penggunaan wilayah tersebut dapat diubah dari sipil menjadi militer, guna menghadapi sengketa Laut Tiongkok Selatan. Tak heran, Indonesia sering dianggap sebagai pemain geopolitik yang tidak terlihat tetapi kuat dalam pertarungan Laut Tiongkok Selatan. Bukan hanya Brunei, Vietnam, Malaysia, Filipina, atau lebih tepatnya, Taiwan.